Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 adalah salah satu nubuat terpenting di Perjanjian Lama, khususnya tentang kedatangan Yesus Kristus. Musa adalah nabi pertama secara normatif. Memang Abraham adalah nabi pertama yang disebut di Alkitab, Kejadian 20 ayat 7. Tetapi Abraham bukanlah nabi dalam pengertian umum, nabi secara normatif. Abraham tidak menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain atau bernubuat kepada mereka. Sebagaimana umumnya para nabi, Musalah nabi pertama yang bertindak demikian. Dan nubuat Musa terpenting sebagai nabi adalah nubuatnya tentang Tuhan Yesus. Sebagai seorang nabi, nubuat Musa yang terkenal adalah tentang kedatangan seorang nabi seperti dia. Ulangan 18 ayat 15 dan Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Meskipun nubuat Musa tentang Yesus ini hanya terdapat dalam beberapa ayat Alkitab, namun pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan bangsa Israel di kemudian hari. Karena itu, nubuat Musa tentang Yesus tersebut sangat penting untuk dipelajari. Berikut pembahasan nubuat Musa tentang Yesus Kristus selengkapnya. 1. Satu-satunya nubuat Musa tentang Yesus. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 adalah satu-satunya nubuat Musa tentang Yesus. Musa adalah pemimpin bangsa Israel sejak mereka keluar dari perbudakan Mesir hingga tiba di padang gurun di perbatasan tanah perjanjian selama 40 tahun. Selain itu, Musa juga dikenal sebagai Nabi Tuhan. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 adalah satu-satunya nubuat Musa tentang kedatangan Yesus Kristus. Nubuat Musa ini disampaikannya kepada umat Israel sebagai bagian dari pidato terakhirnya sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan Musa meninggal di Gunung Nebo, perbatasan tanah perjanjian. 2. Dari antara orang Israel sendiri. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 menyebutkan bahwa seorang nabi akan muncul dari tengah-tengah bangsa Israel. Artinya nabi tersebut adalah orang Israel, dari antara suku-suku Israel, bukan dari antara bangsa lain. Hal ini menutup kemungkinan bahwa nabi yang akan datang tersebut berasal dari bangsa lain di luar bangsa Israel. Misalnya dari bangsa Arab, seperti yang diyakini oleh sebagian orang atau oleh penganut agama tertentu. Karena Tuhan Yesus secara manusia adalah termasuk bangsa Israel dari suku Yehuda, maka tentu ia masuk kriteria nubuat Musa ini. 3. Nabi yang pengaruhnya seperti Musa. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 juga 18 juga menyebutkan bahwa nabi yang akan datang tersebut mempunyai pengaruh yang kuat seperti Musa. Kebesaran Musa sebagai nabi tentu tidak perlu diragukan lagi. Musa lebih besar dari semua nabi di Perjanjian Lama. Allah sendiri mengakui keunggulan Musa di antara para nabi Israel. Caranya berhadapan dengan Musa berbeda dengan caranya berhadapan dengan semua nabi lainnya. Jika dengan para nabi, Allah berbicara melalui mimpi dan penglihatan, maka dengan Musa, ia berbicara secara langsung, muka dengan muka. Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 8. Pengaruh Musa juga terlihat dari fakta bahwa ia menulis 5 kitab pertama Alkitab, yakni kitab Kejadian hingga kitab Ulangan, yang biasa disebut sebagai Pentatukh. Di dalam Pentatukh, inilah terdapat hukum Taurat yang menjadi hukum utama bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan istilah hukum Musa seringkali identik dengan seluruh Perjanjian Lama. Musa juga salah satu dari 10 tokoh Alkitab terbesar di Perjanjian Lama. Dengan segala kelebihan Musa ini, kendati ia pernah tidak taat, maka layaklah
jika ia disebut sebagai salah satu tokoh Alkitab terbesar dan paling berpengaruh. Demikianlah nabi yang akan datang itu. Kebesarannya dapat disandingkan dengan Musa di Perjanjian Lama. Ulangan 18 ayat 18-19. Dan tidak diragukan lagi, hanya Yesus Kristuslah yang memenuhi syarat sebagai penerus Musa. 4. Sosok yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 memuat bangsa Israel di kemudian hari menanti-nantikan sosok tersebut. Dalam perjalanan bangsa Israel yang kemudian, sosok tersebut semakin penting dan selalu dibicarakan, khususnya pada saat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Sebagian orang Yahudi menyamakan sosok tersebut dengan figur Mesias, sedangkan sebagian lagi memisahkannya. Yohanes 1 ayat 21 dan 45 serta Yohanes 6 ayat 14. 5. Digenapi di dalam Yesus Kristus. Nubuat Musa tentang Yesus dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 jelas tidak terbantahkan lagi dan tidak mungkin merujuk pada nabi lain selain Yesus Kristus. Hal ini semakin nyata setelah Yesus Kristus mengakui sendiri bahwa Musa bernubuat tentangnya. Yohanes 5 ayat 46-47. Demikian juga dengan murid-muridnya. Mereka dengan ilham Roh Kudus menegaskan bahwa sosok yang dinubuatkan oleh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 adalah Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 dan juga 7 ayat 40. Jadi kendati sosok atau figur nabi yang dibuatkan oleh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 saat itu belum jelas, namun dari Perjanjian Baru kita tahu dengan pasti bahwa sosok tersebut adalah Yesus Kristus, Sang Anak Allah dan Juru Selamat dunia. Itulah 5 fakta nubuat Musa tentang Yesus Kristus.